み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Udah lama gua nggak upload video panjang, alasannya karena hujan. Hujan terus bang alasannya. Ya emang hujan gimana lagi? Nggak ada musim di sini, bisa panas tiba-tiba hujan, malam nggak ada apa-apa tiba-tiba hujan. Jadi ya udahlah, kapan bisa rekaman aja. Dan untuk masalah kenapa gua facecam terus, ya mungkin nantilah gua bahas. 300.000 subscriber gimana? Open Q&A. Yuk bisa 300.000 subscriber yuk. Oke, video kali ini gua akan bahas video requestan. Pertarungan episode 1 terbaik All Ramen New Generation. Dan nggak perlu kalian tungguin generasi sebelumnya karena gua nggak akan buatin. Alasannya karena standarnya tuh hampir sama, jadi bingung juga tuh mengurutkan siapa yang akan jadi top satunya. Termasuk yang new generation ini juga sebenarnya gua bingung tuh, makanya ini nggak semuanya gua masukin ya, gua akan masukin top 7-nya aja. Itu pun sebenarnya gua udah bingung nih. Yang paling utama dibahas itu adalah visualnya ya, bagaimana pertarungan All Ramennya maupun tim tempurnya kalau ada, dan tentu aja unsur-unsur pendukung lainnya. Langsung aja, ini dia top 7-nya. Di nomor 7 ada All Ramen Z. Episode satunya menurut gua, ya ini sedikit lebih baik daripada yang lain-lainnya lah. Gua agak sedikit bingung tadi nih, mau masukin RB atau Z. Secara visual masih biasa-biasa aja. Termasuk koreografinya juga biasa di sini. Dan kalau dulu ngikutin respon-respon tentang All Ramen Z, memang respon di awal itu tidak terlalu bagus. Cuma menurut gua, ya ini masih menghibur lah. Karena pertarungannya tuh panjang. Jadi kalau ditonton masih menghibur. Poin plusnya mungkin kocak, makanya emang ini menghibur. Terus tim tempurnya juga ngasih sedikit perlawanan ya. Nggak sedikit sih, banyak itu. Jadi menjadi nilai plus. Selanjutnya di nomor 6 ada All Ramen X. Pertarungan tim tempurnya melawan Demaga ini menurut gue cukup oke. Dan teror Demaganya pun ya oke juga. Di situ ada shoot-shoot dari bawah ya, yang seolah-olah sudut pandangnya penduduk di sana yang ketakutan karena kedatangan kaiju. Terus yang paling bagusnya efeknya sih. Konsep dari All Ramen X itu kan dia All Ramen Cyber. Nah, efek-efek cyber dia ini nih yang bikin menarik. Meskipun kalau kita lihat visual lainnya, entah itu pertarungannya, koreografinya, ya ini masih tergolong biasa aja. Tapi udah oke lah untuk masuk di peringkat ke-6. Di nomor 5 ada All Ramen Decker. Penggambaran teror spear lebih baik daripada di Maga tadi. Cukup kelihatan lah chaosnya dunia itu ya karena adanya spear ini. Terus pertarungan All Ramennya juga cukup oke. Gue suka Decker yang di shoot dari bawah terus dia terbang-terbang mengajar spear-spear yang ada di sana. Terus yang dia berusaha untuk menghalangi supaya spear ini nggak menutup bumi. Itu juga gue suka adegannya. Dan visualnya emang better dari dua tadi. Terutama CGI-nya lah. Ya gimana nggak bagus, soalnya udah hasil dari Trigger. Mereka di sini cuma sedikit nambahin aja. Selanjutnya, peringkat keempat ada All Ramen Ginga S. Ginga season 2 nih ya, bukan Ginga yang season pertama. Ginga season pertama itu terlalu sebentar berantemnya, jadi ya nggak masuk di dalam list ini. Nah, Ginga S ini punya dua All Ramen yang berantem sekaligus, jadi emang sangat puas nontonnya. Apalagi emang di situ lama. Visual yang disajikan juga bagus, karena kebanyakan menggunakan practical effect. Shoot-shootnya, angle kameranya, atau sinematografinya di sini juga bagus. Ya, Koji Sakamoto jarang yang gagal sinematografinya. Shoot-shoot dari bawahnya itu ya, keren lah. Dan yang gue suka di situ ledakannya asli. Gue sedikit mengingat Power Rangers tuh, melihat ledakan yang ada di belakang All Ramennya. Jadi ya menurut gue ini cukup oke dimasukin ke nomor 4, karena gue suka sinematografinya. Meskipun untuk tim tempurnya ya noob banget nih. Coba gimana lagi emang dari ceritanya kayak gitu. Mereka sendiri kan emang mengakui kalau mereka ini ya useless gitu, masih dalam tahap belajar. Selanjutnya di peringkat ketiga gue masukin All Ramen Arc. Asli Arc ini bagus banget episode satunya. Visual berantemnya tuh emang bagus. Angle kameranya, sinematografinya itu menggunakan teknik one take long shot. Jadi seolah-olah adegan yang panjang itu hanya di shoot dari satu arah aja, nggak ada cut-cut gimana nya. Pokoknya kita benar-benar ngikutin pertarungan secara real time. Dan nggak cuma sebentar, lama. Kalau cuma sebentar ya nggak bakal masuk nomor 3 nih. Tapi karena lamanya itu, dari shootnya, dari editingnya, gue tau lah itu shootnya nggak benar-benar satu shoot. Tapi ya karena rumitnya ini gue menghargai itu, makanya gue masukin di nomor 3 lah. Militernya juga berperan ya meskipun sedikit, tapi lagi-lagi sudut pandang kameranya itu. Gue emang suka nih sama sinematografinya. Konsep arc yang pakai tema imajinasi juga sangat menghibur. Bener-bener nggak expect aja dia mematahkan perisainya untuk jadi senjata. Jadi bagus di bagian koreografi. Nggak ketebak itu, nggak expect kita. Ya pokoknya ini bagus dan layak di nomor 3. Selanjutnya di nomor 2 gue masukin All Ramen Trigger. Wah, Trigger nomor 2 nih, bukan 1. Iya, gue masukin nomor 2 aja.
Trigger ini secara visual emang bagus ya. Sinematografinya lagi-lagi Koichi Sakamoto jarang gagal. Kita dikasih sudut pandang dari bawah, muter-muter, sedikit bikin pusing tapi menghibur. Itu baru lawan Kaiju. Lawan Carmilla juga sama bagusnya. Koreografinya ketika pakai pedang dan Carmilla balas pakai cambuknya, itu bener-bener enak dipandang. Ya pokoknya visual di Ultraman Trigger itu emang bagus dan jadi trending juga di Jepang tuh. Selain hype-nya ya karena pakai embel-embel Ultraman 3, ditonton pun ternyata pertarungannya bagus. Makanya jadi trending. Ini kita kesampingan ceritanya ya. Soalnya kan fokus kita di sini adalah berantemnya, visualisasinya aja. Kalau soal cerita berantakan sih sebenarnya. Dan di nomor 1 ada Ultraman Blazar. Untuk berantem Ultraman-nya nih kayak Arc, bukan yang pakai one tag, bukan. Maksudnya itu sifat dari Ultraman-nya, nggak ketebak tiba-tiba roar-roar gitu. Kaget aja, wah ini kenapa nih roar-roar nih? Wah tiba-tiba kayak Tarzan nih. Jadi sangat-sangat menghibur. Untuk sinematografi kalah kalau dibandingkan sama Arc dan juga Trigger. Tapi kalahnya nggak terlalu jauh lah. Gue tetap suka dengan gaya pengambilan gambarnya. Cuma memang kalau dibandingkan sama Trigger, Arc ya kalah. Yang paling bagus itu menurut gue dari sisi manusianya. Gue belum pernah melihat ada series Ultraman yang begitu menonjolkan sisi militernya. Dan itu bagus. Visualnya dapat banget. Waktu timnya Gendo terjun dari pesawat, gimana mereka melawan Kaiju dari bawah tuh. Terasa banget tuh perjuangan manusianya. Belum lagi yang pesawatnya ya. Ditembak-tembakin tuh sama Bazanga. Itu juga bagus menurut gue. Dan di sini Taguchi tuh nggak pelit sama yang namanya kematian. Nggak dibuat sadis sih, tapi ya bagus aja menurut gua. Sangat masuk akal ketika manusia melawan Kaiju, ada yang mati di situ. Intinya untuk episode satunya Blazar ini, yang paling gua suka, yang menurut gua paling bagus, adalah action dari sisi manusianya. Nggak ada satupun series Ultraman yang begitu menonjolkan sisi manusianya, dan dengan visual yang sangat bagus. Perjuangannya itu sangat-sangat terasa sekali. Jadi jangan heran ya kenapa Blazar yang gue masukin di top 1, sedangkan Trigger itu malah di nomor 2-nya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Gue benerin rambut dulu. Ya, pokoknya itu dia 7 pertarungan Ultraman terbaik di episode 1. Nggak cuma Ultraman-nya, tapi secara keseluruhan di episode itu. Termasuk ya, apalagi kalau bukan tim tempurnya. Kita nggak bisa dong ngabaikan fighting cuma untuk Ultraman aja. Pastinya semuanya dong. Tim tempurnya kalau udah dimasukin juga. Di sini gue nggak bahas kayak Final Battle ya, yang semua series gue masukin terus gue urutkan. Alasannya sederhana, karena standarnya hampir sama dan gue kesulitan untuk menentukan posisi-posisinya. Jadi makanya ini gue masukin top 7-nya aja. Dan nggak perlu ditungguin di request untuk generasi sebelumnya, Gen 1, Gen 2, atau Showa sama Heisei. Karena standar di zaman itu ya hampir sama, jadi mau diurutkan juga bingung. Apalagi ada juga yang Ultraman-nya sampai nggak berantem. Jadi ya nggak perlu dibahas lah menurut gua. Yaudah, segini aja video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian setuju dengan listnya? Atau kalian punya listnya sendiri? Coba komentar aja di bawah. Top 7 atau ya bebas sih, bikin top 10, top 11, itu serah kalian aja. Dan kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.